Sinta. Ya. Perkenalkan Mbak, saya perawat optik. Saya dinas pagi di ruang mawar dari jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pengkajian tingkat kemandirian Mbak untuk mengetahui kegiatan atau aktivitas sehari-hari Mbak. Apakah dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan. Nah, nanti saya akan menggunakan indeks card dan Bartle Index. Nah, nanti saya akan menjelaskan prosedurnya. Yang pertama, Mbak harus menjawab pertanyaan yang saya berikan. Lalu nanti setelah semuanya terjawab, saya akan menghitung skornya. Seperti itu. Bisa dimulai, Mbak? Ya. Kira-kira saya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Apa Mbak bersedia? Ya. Saya mulai ya, Mbak. Aktivitas secara mandi biasanya dilakukan secara mandiri atau memerlukan bantuan, atau ada masalah di bagian tertentu, misalnya bagian punggung atau bagian yang mengalami gangguan, Mbak? Bisa Sendiri. Lalu saat berpakaian, Mbak secara mandiri atau perlu bantuan? bisa mandiri. Mandiri. Kemudian untuk ke kamar mandi perlu bantuan atau sendiri? Bisa sendiri. Sendiri. Untuk berpindah tempat seperti ke tempat duduk lalu ke tempat tidur, apakah perlu bantuan? Enggak. Mandiri ya, Mbak. Ya. Lalu untuk kontinen itu seperti BAB, BAK, apakah perlu bantuan? Enggak. Tidak. Mandiri ya. Untuk makan, apakah Mbak perlu bantuan seperti dipersiapkan atau diambilkan seperti itu? Ya. Untuk skornya saya hitung dulu ya, Mbak. Untuk skornya 5, artinya Mbak ketergantungan sebagian. Saya sarankan Mbak lebih aktif lagi melakukan kegiatan sehari-hari ya, Mbak. Mbak, saya lanjut ya untuk pemeriksaan pengkajian indeks Bartle. Yang pertama, untuk makan, apakah tidak bisa dilakukan sendiri dengan bantuan atau mandiri? Mandiri. Lalu kemudian untuk mandi, apakah mandiri dengan bantuan? Bisa sendiri kalau mandiri. Sendiri. Kemudian untuk perawatan wajah dan rambut, apakah Mbak bisa sendiri atau dengan bantuan? Bisa sendiri. Untuk berpakaian, apakah bisa sendiri atau dengan bantuan? Bisa sendiri. Untuk eliminasi seperti BAB, BAK, dan ke toilet itu mandiri atau dibantu? Mandiri. Mandiri. Kemudian untuk perpindahan dari kursi ke tempat tidur atau dari tempat tidur ke ruangan depan dengan bantuan atau sendiri? Bisa sendiri. Sendiri. Kemudian untuk melangkah seperti berpergian, harus diantar atau dengan berjalan sendiri? Kadang diantar. Kadang diantar. Kemudian untuk naik tangga, apakah bisa sendiri atau dengan bantuan, Mbak? Bisa sendiri tapi harus pegangan. Berarti untuk saya total dulu ya, Mbak. Untuk totalnya 80. Mbak ketergantungan sebagian. Semoga Mbak bisa meningkatkan lagi ya, Mbak, tingkat kemandirian Mbak supaya tidak tergantungan. Saya lanjut pemeriksaan pengkajian MFS atau Morsval Scale ya, Mbak. Nah, nanti saya juga akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti Mbak bisa jawab iya atau tidak. Baik, saya mulai pengkajian dari riwayat jatuh. Apakah Mbak pernah memiliki riwayat jatuh 3 bulan terakhir? Enggak. Tidak. Apakah Mbak memiliki penyakit lebih dari satu?
Tidak. Tidak ya, mandiri berarti ya Mbak. Kemudian untuk saat ini apakah Mbak mengkonsumsi obat? Tidak. Tidak. Lalu gaya berjalan Mbak nih, misal dari kursi ke tempat tidur apakah harus berhenti dulu atau dengan bantuan seperti itu? Tidak. Mandiri ya Mbak, berarti normal. Baik. Lalu kemudian untuk status mental seperti Mbak pelupa atau pemarah, bagaimana Mbak? Kondisional sih kalau itu. Kondisional berarti tergantung situasinya ya Mbak. Baik. Berarti untuk total nilainya tindakan tidak beresiko ya Mbak. Mbak sangat bagus tindakannya, tidak memiliki resiko MFS ya Mbak. Oke, kita akan melanjutkan lagi untuk pengkajian fungsional risk test ya Mbak. Nanti prosedurnya akan saya jelaskan. Mbak bisa berdiri di tembok, lalu menempel badannya dan menjulurkan tangan kanannya, lalu saya nanti akan ukur dan Mbak bisa condongkan badannya ke depan seperti itu. Kemudian nanti saya akan nilai apakah Mbak beresiko jatuh atau tidak. Bisa saya mulai ya Mbak? Baik Mbak, dimulai ya. Mbak bisa menjulurkan tangannya dan ya tembok, baik, mengepal ya Mbak. Oke, lalu condongan badannya. Oke, saya akan ukur ya Mbak. Ya, sudah selesai. Mbak, hasilnya 15 ya Mbak. Mbak berarti beresiko jatuh. Mbak, saya lanjutkan ya untuk pemeriksaan selanjutnya. Di sini saya akan melakukan pengkajian time up and dulu. Nah, di sini tuh nanti Mbak prosedurnya Mbak bisa berdiri di tempat duduk, kemudian berjalan muter lagi sampai ke tanda hitam, sampai duduk lagi ya Mbak. Nanti saya akan menghitung dengan stopwatch berapa Mbak berjalan dari tempat duduk dan memutar lingkaran tersebut ya. Baik, bisa saya mulai ya Mbak? Silakan Mbak berdiri ya, lalu memutari benda tersebut ya Mbak. Ya Mbak bisa duduk lagi. Untuk waktunya sangat bagus, dalam batas normal ya Mbak, 8,1 second atau detik ya Mbak. Mbak, untuk pengkajiannya sudah selesai dilakukan. Bagaimana perasaan Mbak? Ya jadi tahu kondisi saya. Jadi mengerti ya tingkat kemandirian Mbak seperti apa di rumah. Nah, nanti saya akan kembali lagi untuk melakukan tindakan pemeriksaan fisik ya Mbak. Apakah Mbak bersedia? Baik, saya akan kembali ke ruangan saya. Jika Mbak membutuhkan bantuan bisa panggil saya lewat bel atau telepon ya Mbak. Terima kasih Mbak atas waktunya.